Pada tengah malam, Chu Enhi ditangkap dan dibawa ke sarang perampok. Chu Enhi sangat takut. Kemudian dia cepat tenang. Anda mau apa? Mau apa? Siapa Anda? Anda bisa melihat saja dulu. Untuk tahu siapa Anda. Dengan cahaya dari kayu bakar, Chu Enhi melihat di leher bos gangster. Memiliki bekas luka yang sangat panjang. Dia langsung tahu siapa yang di depan. Hoa Botu? Gadis bermana Chu Enhi. Saya Hoa Botu telah mengagumi Anda lama. Hari ini kami mengundang Anda ke sini. Untuk menikah dengan saya. Anda bisa? Hoa Botu tidak marah. Sebaliknya dia sangat menarik. Kemudian dia berkata dengan Chu Enhi. Saya sangat suka karakter Anda. Ketika Hoa Botu sedang mimpi tentang cerita yang buruk. Tiba-tiba bawahan di sebelah bertanya. Bos, gadis-gadis yang kita sudah menangkap dulu. Bukan Anda juga mau menikah? Saya bilang itu kapan? Bagaimana gadis itu bisa sama dengan Chu Enhi? Yang lama harus pergi saja. Cepat minta mereka keluar dari sini. Bos, jangan begitu ya. Oke oklah, membayar mereka banyak uang saja. Ayo cepat membawa dia ke bawah. Cepat mandi. Pada malam ini, saya dan dia akan menikah. Hoa Botu sangat senang dan minum secangkir alkohol. Sekaligus menunggu pengantin dia make up dulu. Tetapi tidak lama kemudian, Chu Enhi telah kembali. Mengapa belum ganti pakaian? Hanya memakai pakaian lama ini saja. Hoa Botu memikir mungkin pengantin ini sangat mau menikah dengan dia. Sedangkan Chu Enhi hanya diam-diam saja. Dia mencuri senjata dari penjahat di sebelah. Dan menunjukkan ke arah pengantin lelaki. Tetapi kelihatan dia sangat takut dan tangan terus-menerus bergerak. Saya tidak percaya Anda tahu cara menembak. Hoa Botu tidak terduga. Chu Enhi ingin membunuh diri. Meninggal untuk Anda melihat. Chu Enhi melakukan ini. Dan membuat semua orang tertawa. Kait pengaman belum buka sayang. Tunggu ketika Anda sudah menjadi istri saya. Saya akan mengajar Anda bagaimana cara guna pistol. Chu Enhi sangat marah dan melempar pistol. Tiba-tiba tembakan berdering. Dan pria sial itu terkena peluru nyasar. Sudah mendapat perhatian dari semua orang. Mengambil kesempatan ini, Chu Enhi cepat ambil pisau. Dan sekali lagus menunjukkan ke arah Hoa Botu. Jangan ke sini. Hoa Botu mengakui dia sebagai pahlawan di Gipsy. Kalau hari ini Anda paksa saya menikah. Saya akan mempertaruhkan hidupku bersamamu. Kita meninggal bersama. Saya berkata dan saya akan melakukan. Sayang sekali, Chu Enhi hanya sendiri saja. Dengan cepat dirampok dari pisau di tangan. Banyak kali Chu Enhi mencari masalah. Hoa Botu juga tidak bisa menahan lagi. Sebenarnya, hari ini upacara pernikahan. Sial banget. Bukan saya sudah berkata. Anda menjaga diri untuk siapa? Untuk pria putih bernama Truong. Benar atau tidak? Anda jangan bilang tentang dia. Hoa Botu berkata dengan Chu Enhi. Karena Truong Tan Kiat telah mengkhianati Anda. Jadi saya baru menangkap Anda. Anda jangan berbohong, saya tidak percaya. Meskipun di luar, Chu Enhi tidak percaya. Tetapi hati dia mulai mengira. Pada saat ini, Truong Tuan Kiat muncul. Dia ingin menggunakan informasi ini untuk bernegosiasi dengan Hoa Botu. Tetapi Truong Tan Kiat belum ada pengalaman. Baru bernegosiasi saja, dia sudah kalah. Dia berkata dia tahu semua cerita tentang adik perempuan Hoa Tubot yang sedang belajar di Tandao. Tetapi Truong Tuan Kiat masih sederhana. Hanya melalui beberapa kalimat saja, Hoa Botu sudah tahu. Salah paham. Semua cerita ini. Karena ayah Anda membuat. Anda jangan lupa. Saya dan ayah Anda ada hubungan. Bagaimana kalau Chu Enhi tahu? Dengan karakter dia. Dia pasti laporan ke pemerintah. Pada saat itu. Saya berkata saya bersama ayah dia melakukan semua. Saya bisa membuat ayah Anda melompat ke sungai Hoangha. Truong Tuan Kiat sangat mudah. Disorientasi oleh ancaman-ancaman ini. Karena keamanan orang tua. Ketika di depan Chu Enhi. Dia harus mengakui. Karena dia salah, dia tidak hati-hati. Saya tidak mau bertemu dengan Anda lagi. Anda pergi saja. Ayo, cepat membawa dia keluar. Kemudian dia menutup pintu. Dan menangis sendiri. Chu Enhi menamparkan diri sendiri. Dia benci diri sendiri. Memang saja, dia mengerti dunia ini sangat kejam. Tetapi dia masih percaya. Lepaskan cincin di tangan. Berhenti menangis. Pada saat ini, Chu Enhi sudah mengerti.
Dia harus mencintai diri sendiri. Setelah Chu Enhi ditangkap ke sarang perampok untuk menikah dengan bos gangster. Tetapi dia tidak setuju dan negosiasi dengan mereka. Untuk mereka menculik kakak lelaki. Saya ada satu kakak lelaki. Nama dia adalah Doi Daina. Kalau Anda menangkap dia, pasti ayah saya akan membayar uang. Kata-kata ini dari Chu Enhi membuat Hoa Botu sangat kaget. Yang paling kejam adalah hati wanita. Chu Enhi berkata, dunia ini lebih jahat daripada hati wanita. Pada saat ini, ayah Chu Enhi bernama Doi Laotam. Setelah tahu anak ditangkap oleh perampok, dia buru-buru datang ke rumah Truong Gia. Kalau anak saya hilang, saya tidak peduli. Anda tidak tahu. Dia sudah hilang. Dan hadiah pernikahan dari Tin Gia juga hilang. Ketika Doi Laotam sedang marah dengan Truong Gia, bawahan dari Hoa Botu juga datang dan minta uang. Baru masuk pintu, kelihatan dia sangat senang. Keluarga dua orang itu sedang berada di sini. Kami tidak perlu pergi dua tempat. Yang pertama, dia minta keluarga Truong membayar 1000 koin. Keluarga Truong segera setuju. Kemudian dia melihat Doi Laotam dan minta membayar 800 koin. Tetapi Doi Laotam tidak setuju. Hanya 8 koin saya belum ada. Kalian mau melakukan apa, saya tidak peduli. Pada saat ini, menantu perempuan buru-buru masuk dan langsung marah dengan Doi Laotam. Dia mengatakan anak perempuan Anda bersama Hoa Botu sudah menangkap Doi Daina ke gunung. Waduh, anak buruk ini. Itu bukan anak perempuan saya. Itu memang adalah monster. Menantu perempuan terus-menerus marah dan menangis. Minta Doi Laotam cepat menjual 10 hektar tanah. Kalau pada sore tidak ada uang, mereka akan membunuh Doi Daina. Sudah menjual rumah sekarang sampai tanah. Mungkin Tuhan mau membunuh saya. Rumah saya, tanah saya, hadiah pernikahan saya. Dengan cepat, mereka sudah mendapat uang. Hoa Botu melihat meja yang penuh koin. Dia sangat senang, tertawa sampai batuk. Dulu, dia tidak pernah tahu. Di keluarga Doi Laotam memiliki banyak uang. Tidak terduga, Chu Enhi masih belum puas. Dan marah dengan Hoa Botu. Dia sudah miskin. Bagaimana pria bernama Truong Gia? Hoa Botu sangat kaget. Mengikuti prosedur normal. Kita harus melepaskan orang. Saya sudah bilang, Anda memang bodoh, tidak bisa melakukan apa. Memang Anda tidak bisa melakukan apa. Pada saat kita melepaskan dia, berkata dengan dia, kalau keluarga Truong tidak membayar tambah 1000 koin, kami akan membakar pabrik di Tandao. Setelah mendengar kata-kata itu, Hoa Botu berkata, lebih jahat daripada saya. Hoa Botu melihat gadis ini. Sangat puas hati. Chu Enhi, saya sungguh kalah Anda. Setelah mendapat uang, tetapi Hoa Botu tidak melepaskan Chu Enhi. Setelah tahu cerita ini, Chu Enhi tertawa dan berkata, Anda memikir Anda bisa mengontrol saya? Saya bermana Hoa Botu bersumpah. Kalau saya bisa menikah dengan gadis ini, saya tidak menyentuh wanita lain selamanya. Hoa Botu masih mimpi tentang kehidupan bahagia itu. Dia tidak tahu Chu Enhi sudah menemukan orang yang bisa selamat dia. Pada tadi pagi, pada saat Du Chiem Ngao mengirim makanan, sudah tahu Chu Enhi membuat rencana untuk menculik kakak lelaki. Dia sangat berminat dengan wanita ini. Hati dia memang bergerak. Dan terus-menerus dia harus selamat Chu Enhi. Pada saat bawahan Hoa Botu tidak perhatian, Du Chiem Ngao datang ke kamar Chu Enhi. Sebentar lagi, saya akan bertemu dengan pemimpin Chu. Biarkan dia mengirim pasukannya untuk menangkap mereka. Nanti pada saat berkelahi, Anda harus mencari jalan untuk keluar. Percaya saya. Sebentar saja, Du Chiem Ngao dan pasukan sudah datang ke sarang. Pada saat berkelahi, Du Chiem Ngao berlari ke kamar Chu Enhi dan mengantar Chu Enhi berlari. Saya sudah janji dengan Anda. Harus selamat Anda. Karena Anda, saya juga membunuh orang. Mengapa Anda harus melakukan ini? Karena Anda. Ketika sudah sampai tempat aman, Du Chiem Ngao melepaskan Chu Enhi. Terima kasih atas bantuan Anda. Chu Enhi harus pergi. Itu saja dan langsung pergi. Tidak pergi jadi saya harus melakukan apa? Pergi saja. Chu Enhi melihat Du Chiem Ngao. Pria yang tidak menyia-nyiakan hidupnya untuk menyelamatkan dia. Tersenyum dan langsung pergi. Meskipun kaki sedang luka,
Tetapi dia tetap berjalan kaki dengan biasa. Dalam dunia ini, masih ada gadis seperti ini. Meskipun Chu Enhi sudah diselamatkan, tetapi ibu dia sudah meninggal. Pengkhianatan dari pacar dengan ayah sangat jahat, membuat dia harus menerima kenyataan. Chu Enhi siap menikah dengan orang yang sakit kusta, menginjak dekat ke neraka. Adalah pengantin perempuan sangat cantik yang umurnya belum sampai 19 tahun. Semua orang sangat senang dan bernyanyi. Jatuh, jatuh, jatuh. 4 orang bersamaan mengangkat tandu pernikahan. Pengantin di dalam tandu juga bergoyang. Tamu belum datang. Belum selesai upacara. Pengantin mencari. Tidak bisa mencari, tidak bisa. Sangat khawatir. Pengantin masuk ke ruang dan siap melepaskan tudung. Sayangku. Hei, gadis, bagaimana? Chu Enhi tidak peduli tentang Du Chiemngao. Dia minta bergoyang lagi. Du Chiemngao berteriak. Mulai lagi. Semua orang mulai menari lagu rakyat, membuat Chu Enhi terus-menerus goyang. Du Chiemngao sangat menarik. Lagi. Lebih kuat lagi. Melempar tandu. 4 orang ke arah kanan, dan ke arah kiri. Tandu juga bergoyang ke kanan dan kiri. Chu Enhi terbang ke atas. Melangkah ke depan. Ketuk tandu. Tandu terus-menerus ke atas dan turun. Mereka bersama angkat tangan dan ganti posisi. Tubuh Du Chiemngao yang kokoh. Chu Enhi juga melihat. Pada saat mereka sedang menikmati musik, tiba-tiba terdengar suara aneh. Karena Du Chiemngao menari sangat cepat, membuat tandu pecah. Chu Enhi juga tidak bisa tahan lagi, cepat keluar dan muntah. Setelah kembali tandu, dia minta coba sekali lagi. Anda masih berani? Oke, saya sudah kalah. Anda memikir saya mau menikah? Setelah mendengar kalimat ini dari Chu Enhi, Du Chiemngao sangat sakit hati. Dia minta semua orang cepat memperbaiki tandu, lalu cepat pergi. Tetapi tidak lama kemudian, tandu diblokir. Berhenti. Tidak boleh bergerak. Kalau bergerak, saya akan menembak. Perampok minta mereka lepas ikat pinggang yang warna merah. Kemudian dia mengantar Chu Enhi ke kebun jagung. Kelihatan mata Chu Enhi sangat kasihan. Du Chiemngao berteriak. Dan tiba-tiba bergegas. Menjatuhkan perampok. Semua orang memukul dia. Akibatnya, mereka tahu. Dia pegang pistol palsu. Dan perampok ini juga palsu. Dia adalah Truong Tuan Kiat, mantan pacar Chu Enhi. Chu Enhi sangat marah dan kembali tandu. Dan meninggalkan kaki kiri di luar. Du Chiemngao memakai ikat pinggang kembali. Dan pegang kaki Chu Enhi. Chu Enhi mau masuk dalam. Tetapi Du Chiemngao tidak melepaskan kaki dia. Setelah beberapa saat membelai, tidak mau melepaskan. Pengantin perempuan sudah sampai. Tetapi sangat aneh. Orang yang Chu Enhi menikah adalah seorang wanita. Sekaligus dia sedang peluk seekor ayam jantan. Pengantin bersujud. Menikah bersama ayam jantan. Chu Enhi melepaskan tudung. Mengapa adalah ayam jantan? Siapa mau menikah dengan ayam jantan? Chu Enhi cepat melempar ayam jantan keluar. Semua orang buru-buru menangkap. Membuat ayam jantan sangat takut. Du Chiemngao di sebelah tertawa sangat besar. Kakak, sekarang sudah senang ya? Tidak sedih lagi ya? Ini membuktikan bahwa kesehatan anak ini tidak baik. Tidak bisa melakukan apa. Di mana dia? Saya mau bertemu dengan dia. Akhirnya, Chu Enhi sudah bertemu dengan pengantin lelaki. Tin Bienlang sedang sakit dan di tempat tidur. Chu Enhi sangat terkejut. Cepat ambil gunting, Chu Enhi mendekati. Anda berdiri dan ke sini. Anda jangan bergerak, Anda mau melakukan apa? Saya tidak bisa berdiri. Anda ke sini saja. Chu Enhi duduk di sudut. Dan pegang gunting. Tidak tahu berapa lama. Sampai hari Chu Enhi kembali rumah. Doi Lao Tam memimpin keledai. Terus menetus bilang tentang uang. Chu Enhi tidak bisa tahan lagi. Tendang pantat keledai. Cepat berlari. Tiba-tiba seorang pria muncul di depan. Kalau Anda mau tahu apa akan terjadi, ayo kita menunggu video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi.